Di antara sebab turunnya azab siksaan itu adalah ketika masyarakatnya, warganya berbuat kezaliman. Berarti jelas kalau begitu, kalau mau menjadikan negeri berberkah, lawannya yaitu kosongkan, hindarkan dari kezaliman. Ya. Penuhi dengan ketaatan. Orang kalau berbuat zalim, Pak, keharusannya apa? Keharusannya apa? Kalau dia sudah terlanjur berbuat maksiat, harus apa dia? Harus apa? Harus bertaubat. Harus kembali kepada Allah, harus beristighfar. Itulah tanda negeri yang berkah. Di dalamnya dipenuhi ketaatan, dipenuhi dengan orang yang beristighfar kepada Allah, dipenuhi dengan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat yang berbunyi seperti ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah menyiksa suatu kaum. Jadi tidak mungkin, tidak bakalan, nggak akan terjadi, Pak. Karena yang mengatakan Allah, tidak mungkin Allah menyiksa suatu kaum. Kapan? Wa anta fihim, padahal engkau masih ada di tengah-tengah kaum tersebut, wahai Muhammad. Masih ada harapan tidak kita ini? Tidak ada ya, karena Nabi Muhammad tidak ada. Makanya, Pak, disebutkan dalam riwayat-riwayat nggak pernah terjadi gempa bumi di zaman Nabi, nggak pernah terjadi gempa bumi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi gempa bumi pertama setelah terutusnya Nabi. Ya, kalau di zaman dulu kan banyak. Setelah terutusnya Nabi, terjadinya gempa bumi itu pertama itu terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bersegera Umar setelah terjadi gempa langsung mengumpulkan masyarakatnya dan mengatakan, beristighfar kalian kepada Allah, bertaubat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka Allah akan mendatangkan gempa yang lebih besar daripada ini. Kaitannya dengan itu istighfar. Ayatnya jelas, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah akan menyiksa suatu kaum padahal kamu masih ada di kaum tersebut, wahai Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, yang pertama tidak mungkin kita dapat. Yang kedua, dan tidak mungkin Allah menyiksa mereka wa hum yastaghfirun, dalam kondisi mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang beristighfar itu bisa dilakukan, Pak, kalau tahu dirinya dosa. Kenapa orang sekarang jarang istighfar? Karena dia tidak tahu kalau dirinya merasa dirinya tidak berdosa, atau mengecil-ngecilkan dosa, atau meremehkan dosa. Ingat, la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan sekali-kali kalian meremehkan sekecil apapun perbuatan baik atau perbuatan buruk. Kenapa? Karena gunung itu berasal dari tumpukan pasir. Gunung itu, Pak, berasal dari tumpukan kerikil. Jadi gunung dia. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun perbuatan kebaikan maupun kejelekan. Tapi kalau seorang tahu dirinya berbuat dosa, pasti istighfar kembali kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita sudah paham tadi di sesi yang pertama bagaimana suatu kaum itu bisa disiksa ketika dia berbuat kezaliman, obatnya adalah istighfar. Solusinya adalah istighfar. Ya. Banyak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu hari datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri seorang, wahai imam, di negeri kami sedang terjadi pacaklik. Tumbuh-tumbuhan mati, kekeringan. Apa solusi dari Anda? Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Astaghfirillah, beristighfar kepada Allah. Selesai. Datang lagi satu orang, wahai imam, saya ditimpa musibah, ujian. Apa itu? Istri saya mandul, tidak bisa memiliki anak. Apa solusi yang Anda berikan? Beliau mengatakan beristighfar kepada Allah. Datang lagi orang yang ketiga, ya. Wahai imam, saya ditimpa musibah, harta saya habis, saya bangkrut. Apa solusi dari Anda? Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, istighfirillah, beristighfar kamu kepada Allah. Datang lagi satu orang, wahai imam, kami ditimpa
air-air pada kering, nggak ada mengalir lagi, sungai-sungai nggak ada airnya. Apa solusi dari Anda? Istighfirillah, beristighfar kepada Allah. Akhirnya yang dengar jawaban ini, muridnya Imam Al-Hasan Al-Basri penasaran, kok jawabannya sama, pertanyaannya beda. Wahai Imam, kenapa banyak sekali masalah beraneka ragam dihadapkan kepada Anda, jawaban Anda kok satu? Istighfar kepada Allah, istighfar kepada Allah, istighfar kepada Allah. Maka apa kata beliau? Alam tasma' qaul Allah Ta'ala. Tidakkah kamu pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, kemudian kaumnya tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran dan hukuman kepada mereka. Kebun-kebun kering, sungai-sungai terputus airnya. Kemudian istri-istri mereka mandul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka Nabi Nuh berkata, aku berkata, "Istaghfiru rabbakum," beristighfarlah kalian kepada Allah, "innahu kana ghaffara." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan sebab istighfar kalian, yursilis samaa 'alaikum midrara, akan diturunkan air yang sangat lebat dari langit, hujan turun. Wa yumdidukum bi amwal, kalian akan diberikan harta yang sangat banyak. Wa banin, kalian akan diberikan anak-anak keturunan-keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, kalian akan dijadikan bagi kalian kebun-kebun yang indah yang menghasilkan. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan menjadikan sungai-sungai bagi kalian. Hanya saja malakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa kalian tidak mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja?